Kasus Mario Dandi memasuki babak di mana sidang terhadap Agnes Gracia digelar, meskipun secara tertutup karena masih di bawah umur. Menariknya, ayah David yakni Jonathan Latumahina membuka fakta dalam sidang perdana tersebut yakni terbongkar isi chat Agnes Gracia ke anaknya yang cenderung mesum. Pada awal nama Agnes Gracia dituding provokator Mario Dandi untuk menghajar David sampai koma, dirinya mengaku sempat menjadi korban pelecehan. Saya kalau misalnya nggak kuat, kalau ini tangannya dibuka aja, dia bilang kayak gitu kan. Saya langsung bentak, apaan sih lu diem. Saya ngebentak dia gitu. Terus ada nggak dia melarang perbuatan saudara itu? Dia diem doang sih di situ. Diam aja. Iya. Ketika dia melerai itu pada saat kapan itu? Pas saat nendang itu kan, Pada saat sudah selesai perbuatannya. bukan pada saat saya tuh di situ masih emosi yang mulai itu, kalau dia nggak lerai itu saya hajar lagi itu. Oh masih, jadi Masih. saudara, jadi masih tetap saudara masih punya keinginan untuk menghajar lagi. Bukan Saudara keinginan yang mulia, saya masih dalam emosi saat itu. keadaan emosi, ya artinya Iya. kalau tidak ada teriakan tadi ya. Bukan yang mulia, kalau dia nggak bilang, Den udah, dorong saya di situ yang mulia. Masih Udah, tetap. dia kayak, udah Den, udah. Kalau dia nggak kayak gitu ya saya terusin. Masih terusin. Saya Niat terusin. saudara untuk apa? Untuk supaya mati dia tuh bagaimana? Karena di situ saya emosi, saya nggak lihat dia tuh kondisinya tuh gimana di situ. Loh, saudara kan yang melakukan Iya. perbuatan itu tahu toh kondisinya, sudah keadaan capek dia push up, keadaan capek dia sikap tobat segala macamnya. Pada saat itu iya, saya nggak. saudara diam dulu. Yap, siap. Saudara tendang lagi, udah keadaan terkapar begitu, masih saudara tetap mau pingin untuk memukulinya. Karena saudara masih emosi. Iya yang mulia. Iya, betul. Baru dilerai sama si saudara Sen gitu. Iya yang mulia. Terus niat saudara apa? Sudah pun keadaan tidak berdaya lagi, keadaan terkapar berlumuran darah. Ya. Kalau memang betul-betul niatmu dari awal untuk klarifikasi itu aja, seharusnya pemukulan itu tidak terjadi. Iya yang mulia. Terus niatmu apa sebenarnya? Niat saya Supaya mati gitu. bukan yang mulia, kan saya tadi belum jelasin. Keadaan sudah tidak berdaya lagi, tapi saudara masih pingin mau mukuli lagi. Di saat itu, saat saya sedang menganiaya, saya tidak memperhatikan yang mulia kondisinya seperti apa. Saya cuma tahu dia sudah di bawah. Karena dia tidak ada perlawanan, dia tidak ada ampun dan gitu. Dia cuma diam doang. Saya nggak ada rasa kasihan sama dia di saat itu. Saya sudah gelap mata saat itu. Nah, apa yang membuat saya sampai seperti itu? Karena saat saya ngobrol, itu bilang dia nggak tahu kalau saya itu udah pacaran sama pacar saya. Yang mulia. Menurut saya nggak logis aja gitu. Karena saudara tadi mau klarifikasi itu saudara tanyakan juga masalah yang diceritakan Agnes kepada saudara, kamu tanyakan enggak kebenarannya itu kepada saudara David? Saya tanyakan yang mulia. Apa jawabnya? Saya tanya sama David, Reng, lu kemana? Awalnya saya nggak langsung Apa tuh. jawabnya? Dia bilang dia nggak tahu kalau udah jadi, saya udah pacaran sama dia. Dia taunya Agnes ini sama saya itu belum pacaran. Dia taunya kayak gitu. Iya, yang saya tanya tadi, ketika saudara pingin untuk klarifikasi apa perbuatannya si David kepada saudara Agnes, saudara klarifikasi juga nggak kepada si Davidnya? Saya nggak sampein apa yang diceritain Agnes ke saya, tapi saya cuma tanya. Saya tanya, Reng ceritanya gimana sih sebenarnya? Saya bilang, ya gitu Den, gue nggak tahu ya. Di situ saya udah dapat kesimpulan. Gitu. Saudara simpulkan sendiri. Saya dapat kesimpulan karena dia bilang nggak tahu udah jadi pacar saya. Saya tanya, lo kok nggak tahu sih? Ya gue nggak tahu Den. Lah gimana sih lu nggak tahu? Saya bilang, ya, gue nggak tahu Den gitu. Dia bilang nggak tahu gitu. Padahal udah jelas-jelas dia tahu gitu. Di situ. Dari mana saudara menyimpulkan bahwa dia tahu bahwa kamu pacaran dengan si Agnes? Ya karena pada saat itu, saat saya awal tanggal 17-18 itu kan banyak foto-foto yang beredar yang mulai isinya sahabat-sahabat David. Isinya sahabat-sahabat David tuh grup yang kemarin diceritain Agnes itu. Foto mobil saya, mobil Rubicon plat B120 Den. Itu udah identik banget sama saya yang mulia. Saya jemput di sekolah. Mobil itu difotoin. Dikirim ke David. Dikirim ke grup yang isinya sahabat-sahabat David. Baik,
kalaupun seandainya sudah tahu bahwa saudara pacaran dengan saudara Agnes, ya. Saudara kan niat dari awal, kalau memang betul-betul niat saudara itu ke sana itu untuk mengklarifikasi menyangkut masalah pelecehan yang saudara anggap tadi pelecehan daripada saudara memperjelas itu tidak kepada saudara Davidnya. Saya tanya, kenapa kok bisa? Gitu. Apa jawabnya? Dia bilang nggak tahu. Tidak tahu. Terus saya marah-marah, kenapa? Karena dia bilang dia masih sayang sama lo, jadi lo bisa tarik tangannya gitu. Saya bilang kayak gitu yang mulia di situ. Saya marah sama David. Artinya tidak mengakui perbuatannya. Dia tidak mengakui yang mulia. Tidak mengakui perbuatannya. Tidak mengakui. Iya toh? Yap. Baik. Terus apakah atas dasar itu seharusnya saudara melakukan penundangan segala macamnya? Bukan atas dasar pelecehan itu, saya cuma minta dari awal tuh keterangannya dia dan kalau misalnya emang dia salah ya dia minta maaf. Apa dia cuma membela diri doang, nggak tahu, gue nggak tahu, dia minta maaf gitu. Ya kalau memang dia tidak melakukan bagaimana? Kenapa kamu paksa dia harus mengakui perbuatannya? Karena sudah jelas yang mulia. Jelas kenapa? Saudara lihat sendiri. Dia bilang dia nggak tahu, berarti kalau dia bilang nggak tahu dia bukan nggak ngaku, dia bilang nggak tahu kalau udah jadi pacar saya gitu loh. Dia kan bilang nggak tahu. Itu kan kesimpulan saudara sendiri.